Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila syiratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ibrahim ayat 1. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah untuk mengeluarkan manusia dari gelap, dari kesesatan kepada jalan yang benar. Allah katakan demikian. Akan tetapi realisasinya dari sebahagian yang meyakini itu, banyak yang kita lihat seolah-olah Al-Quran tidak mampu mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang. Kenapa kita katakan demikian? Dia sering baca Al-Quran, bahkan sering menamatkan Al-Quran, tapi seolah-olah Al-Quran tidak mampu merubah sikapnya, merubah mentalnya. Ada yang rajin baca Al-Quran, sholat saja tidak, puasa tidak, babek jahit jenis sabu, luar biasa. Padahal janji Allah, Allah itu menurunkan Al-Quran untuk mengeluarkan manusia. Akan tetapi sebahagian seolah-olah Al-Quran tidak mampu mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang, dari kesesatan. Kenapa? Di antara jawabannya adalah, kenapa Al-Quran tidak mampu mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang? Karena Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan.
Bukan membaca Al-Quran tidak mendapat pahala, bukan sering menamatkan Al-Quran tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau Al-Quran hanya dibaca tidak dijadikan sumber pengetahuan, maka orang-orang yang buta tentang pengetahuan tentang Al-Quran, dia akan menjadi orang-orang yang pelanggar syariat. Karena mereka tidak mendapatkan pengetahuan daripada Al-Quran, mereka tidak tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Pelanggaran syariat. Al-Quran dibaca aja, tidak apa-apa, tidak sembahyang. Al-Quran dibaca aja, puasa malah tidak satu. Al-Quran dibaca aja, saling menyakiti orang. Al-Quran dibaca aja, tidak peduli dengan lingkungan. Al-Quran dibaca aja, malah saling salah menyalahkan. Al-Quran dibaca aja, malah saling jatuh menjatuhkan. Kalau Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan, maka jadilah orang-orang yang buta tentang syariat. Kalau orang yang sudah buta tentang syariat, walau sering baca Al-Quran, mereka akan jadi orang-orang yang penindas sesama umat. Nah, ada cerita di muka lawan, patut kicu-kicu. Tu orang tu awak, punya orang punya awak. Walau Al-Quran sering dibaca, sampai-sampai penetapan hukum pun tidak dijadikan lagi Al-Quran sebagai sumber, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa-siapa yang tidak menghukum sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah, maka mereka itu kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, kapan Al-Quran itu akan jadi sumber atau petunjuk bagi manusia? Yang pertama adalah apabila Al-Quran dijadikan sumber pengetahuan. Mereka mendapatkan pengetahuan, mereka mendapatkan apa yang membedakan dalam kehidupan ini. Mereka mengetahui apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Dasar daripada pengetahuan Al-Quran. Kalau sudah mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, dengan pengetahuan mereka berkeyakinan, dengan keyakinan mereka melaksanakan perintah, maka ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah itu memberikan petunjuk, Allah itu memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman yang mana? Yang mengembalikan permasalahan, yang menyelesaikan persengketaan, apapun bentuk persoalan, dia kembalikan kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Dengan kata lain, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, Allah katakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsurun. Ikuti yang terbaik yang diturunkan Tuhanmu kepadamu, yaitu Al-Quran. Di antara maknanya apa? Semestinya akal manusia itu dikendalikan oleh Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran yang diakal-akali. Apabila manusia sudah menjadikan akalnya yang dikendalikan oleh Al-Quran, insya Allah Al-Quran jadi petunjuk.
Tapi apabila akalnya sudah mengendalikan Al-Quran, maka jadilah orang-orang ini yang tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bukan membaca Al-Quran tidak mendapat pahala, akan tetapi apabila Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan, maka Al-Quran tidak akan mampu merubah sikap mental manusia. Kenapa Al-Quran tidak mampu merubah sikap mental manusia? Karena Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan. Kalau Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan, jadilah orang-orang yang sering baca Al-Quran buta tentang syariat. Kalau mereka sudah termasuk golongan orang-orang yang buta tentang syariat, jadilah mereka orang-orang yang pelanggar syariat. Kalau mereka sudah menjadi orang-orang yang pelanggar syariat, jadilah orang-orang yang penindas sesama umat. Jemaah zuhur rahimakumullah, mari kita berusaha untuk mencintai Al-Quran. Tidak hanya Al-Quran dibaca, tapi jadikan sumber pengetahuan. Kalau itu sudah menjadi cita-cita dan keinginan kita, jadilah kita orang yang mencintai Al-Quran. Al-Quran akan mampu merubah sikap mental manusia. Moga-moga ada manfaat buat kita. Apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan zuhur ini menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu Al-Quran dijadikan sumber pengetahuan. Demikian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.